One Piece menghadirkan banyak sekali karakter yang ada dalam ceritanya, walaupun memang kelompok bajak laut topi jerami adalah fokus utama dalam cerita. Namun, Oda Sensei berhasil menghadirkan banyak karakter lain yang bisa menarik perhatian para fans. Bahkan, karakter-karakter ini memiliki popularitas yang lebih tinggi dari beberapa kru utama Luffy. Kemudian, tak hanya sampai di situ, para fans juga ingin mengetahui tentang asal-usul dari para karakter tersebut. Sejauh ini, Oda Sensei selalu menghadirkan backstory ketika dia menciptakan karakter baru yang muncul dalam ceritanya. Bahkan, karakter seperti Hanafuda saja dijelaskan sedikit kisah hidupnya di kolom SBS. Namun, masih ada beberapa karakter penting yang belum diungkapkan asal-usulnya dan para fans sendiri masih sangat penasaran dengan hal tersebut. Kali ini, Anime Multiverse akan membahas beberapa bajak laut yang masih misterius atau belum dijelaskan asal-usulnya dalam cerita One Piece. Yang pertama ada Buggy. Karakter bajak laut One Piece dengan masa lalu yang masih misterius pertama adalah Buggy. Kalian tentunya sudah tidak asing dengan sosok karakter Buggy yang pertama kali muncul di arc Orange Town. Pada awalnya, Buggy memang diperkenalkan sebagai karakter villain yang mengerikan. Dia bahkan berhasil mengancam nyawa dari Luffy, Nami, dan Zoro. Namun, seiring berjalannya cerita, perkembangan karakter Buggy sangat signifikan. Berawal dari terpilihnya Buggy sebagai Shichibukai, dia terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Dia menjadi pemimpin dari Cross Guild serta menjadi salah satu dari 4 kaisar lautan alias Yonko bersama Luffy, Kurohige, dan Shanks. Menariknya adalah semua hal itu dia lakukan tanpa perlu bekerja keras dan hanya mengandalkan reputasinya yang sebenarnya bisa dibilang salah paham. Buggy merupakan salah satu mantan kru bajak laut Roger bersama dengan Shanks. Meskipun kita sudah tahu bahwa Shanks adalah anak dari Vigarland Garling, namun kita masih belum tahu tentang Buggy. Banyak fans yang menganggap bahwa seperti halnya Kurohige yang merupakan anak dari Rocks, ada kemungkinan juga jika Buggy merupakan anak lainnya dari Rocks di Sebek. Mengingat Buggy adalah salah satu karakter penting, rasanya masuk akal jika dia memiliki garis keturunan atau asal-usul yang menarik. Tetapi jika memang Buggy bukan anak dari Rocks, kemungkinan besar orang tua dari Buggy adalah sosok penting dalam ceritanya. Kemudian yang kedua, Dracul Mihawk. Sama seperti halnya Buggy, Dracul Mihawk merupakan salah satu karakter One Piece yang sudah muncul sejak awal ceritanya dimulai. Namun, sama sekali tidak ada informasi apapun mengenai karakternya, terlepas dari reputasinya sebagai seorang ahli pedang yang sangat luar biasa. Kita tidak pernah tahu tentang masa lalunya, bahkan alasan mengapa kemudian Mihawk memutuskan bergabung dengan Shichibukai dan kemudian bergabung dengan Cross Guild bersama Buggy dan Crocodile masih menjadi misteri besar. Sebelum kemunculannya di arc Baratie dan sebelum kemudian dia bergabung menjadi Shichibukai, sosok Mihawk dikenal sebagai Marine Hunter atau pemburu angkatan laut. Mihawk dikenal sebagai bajak laut yang unik karena dia memilih untuk berpetualang di lautan sendiri tanpa memiliki kru atau siapapun. Bahkan di Pulau Kuraigana sendiri, Mihawk hanya tinggal sendirian dan dikelilingi oleh para babun petarung. Ada banyak hal yang menjadi pertanyaan para fans terkait Mihawk. Misalnya, peristiwa apa yang kemudian membuat Mihawk kecewa dan tidak pernah lagi mau percaya terhadap orang lain. Selanjutnya, bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan Yoru dan mengubahnya menjadi Black Blade atau pedang hitam? Apa alasan Mihawk menjadi seorang pemburu angkatan laut dan dari mana sebenarnya Mihawk berasal? Menariknya adalah muncul teori jika Mihawk adalah anak dari Rayleigh dan Shaki, yang mana hal ini bukanlah hal yang mustahil. Kemudian yang ketiga, ada Nami.
Kalian mungkin bingung mengapa Nami masuk daftar ini, karena cerita asal-usul Nami sudah muncul di arc Arlong Park. Dalam arc tersebut, memang kita bisa melihat masa lalu dari Nami, di mana dia masih menjadi anak buah dari kelompok Arlong sebelum kemudian Luffy datang dan menyelamatkannya. Meskipun begitu, pada kenyataannya masih ada banyak hal yang belum diketahui dari sosok Nami. Misalnya, kita belum mengetahui dari mana asal Nami. Jika kalian perhatikan, berdasarkan dari apa yang diperlihatkan di ceritanya, Nami ditemukan oleh Belmere saat dia masih bayi. Nojiko dan Nami pun kemudian dirawat dan diasuh oleh Belmere. Mantan anggota Angkatan Laut tersebut sudah menganggap mereka sebagai anaknya sendiri. Belmere bahkan rela mengorbankan nyawanya demi mereka berdua. Meskipun Belmere memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu kandung, namun faktanya kita masih belum tahu tentang masa lalu Nami. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Nami, mengapa kemudian dia bisa selamat dari badai, dan sebagainya. Nami merupakan salah satu karakter penting, apalagi bagi kru topi jerami, dan bahkan bisa jadi bagi masa depan seluruh dunia. Tentu saja, para fans sangat penasaran dengan asal-usul Nami, apalagi mengenai kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, ada Kaido. Karakter bajak laut One Piece dengan masa lalu yang masih misterius sampai sekarang adalah Kaido. Pemimpin dari kelompok bajak laut Beast ini merupakan mantan penguasa dari Wano selama 20 tahun. Setelah dia berhasil mencuri kekuasaan tersebut dari tangan klan Kozuki, dia juga kemudian bertindak sebagai penjual senjata bagi dunia One Piece, yang mana dia sering menjalin kesepakatan dengan pemerintah dunia. Kaido merupakan karakter yang digambarkan sebagai sosok yang selalu mengejar kekuatan dan senang akan kekacauan dan kehancuran serta kekerasan. Hal ini memang bisa dilihat dari masa kecil dari Kaido yang sudah dianggap sebagai sosok yang sangat kuat. Dia bahkan menjadi andalan bagi kerajaannya ketika bertempur menghadapi kerajaan lain. Berbicara mengenai masa lalu, sebenarnya Kaido sudah dihadirkan cerita masa lalunya dalam arc Wano. Dalam ceritanya diperlihatkan jika Kaido berasal dari Vodka Kingdom dan dijual oleh kerajaannya kepada pemerintah dunia sebelum kemudian bergabung dengan kelompok Rocks. Namun, hal yang kemudian menjadi pertanyaan besar adalah siapa sebenarnya Kaido? Kaido sempat mengatakan bahwa dia dan putrinya adalah bagian dari ras Oni. Namun, sejauh ini Oda Sensei belum menjelaskan lebih detail lagi mengenai ras tersebut. Kemudian yang kelima, Gold di Roger. Sang raja bajak laut di dunia One Piece ini memang sejak awal diperkenalkan dalam ceritanya sama sekali tidak pernah disinggung mengenai kisah masa lalunya. Salah satu misteri yang membuat para fans penasaran adalah kekuatannya menjadi seorang raja bajak laut. Tentu saja, Roger bukanlah karakter biasa. Level kekuatannya tentu tidak main-main. Bahkan, Roger disebut-sebut memiliki kekuatan yang setara dengan Rocks dan juga Garp. Kekuatannya juga diakui oleh Kaido, Angkatan Laut, dan semua pihak yang ada di dunia One Piece. Roger diketahui tidak memiliki kekuatan buah iblis dan hanya mengandalkan haki. Dia juga merupakan salah satu ahli pedang yang luar biasa. Dengan kekuatan yang luar biasa ini, para fans penasaran dari mana kekuatan dahsyat Roger berasal. Kemudian, asal-usul Roger juga masih belum diketahui. Satu-satunya yang kita ketahui adalah momen ketika Roger pertama kali bertemu dengan Rayleigh. Kemudian yang keenam, ada Brook. Karakter bajak laut One Piece dengan masa lalu yang masih misterius lainnya adalah Brook. Para fans tentunya sangat penasaran dengan masa lalu dari Brook dan petualangannya bersama kelompok bajak laut Rumbar.
Juga tentunya para fans penasaran mengenai koneksi Brook dan Labun. Saat pertama kali muncul di Thriller Bark, para kru topi jerami diperlihatkan bertemu dengan sosok tengkorak yang lucu dan berbakat, yaitu Brook. Pada saat itu, belum banyak informasi yang kita ketahui mengenai Brook. Beberapa hal yang diketahui saat ini adalah dia pernah menjadi anggota dan kapten bajak laut Rumbar, mengenal Labun di West Blue, serta mengalami kematian tragis sebelum dihidupkan kembali oleh kekuatan buah Yomi Yomi Nomi. Namun, seiring berjalannya cerita, detail baru terus bermunculan. Beberapa informasi penting mengenai Brook terungkap ketika dia menyebut dirinya pernah menjadi komandan konvoi dari sebuah kerajaan di West Blue. Selain Brook, tentunya para fans penasaran dengan Labun dan bagaimana hubungan antara Brook dan paus besar tersebut. Tidak sedikit fans yang menganggap jika Labun kemungkinan memiliki peranan penting di akhir ceritanya, di mana seperti halnya para Sea Kings, Labun juga akan ikut menghancurkan tembok besar Red Line sebagai salah satu karakter utama yang unik dan menarik. Tentunya Oda Sensei perlu menghadirkan informasi lengkap mengenai Brook. Dan yang terakhir ada Joy Boy. Karakter bajak laut One Piece dengan masa lalu yang masih misterius terakhir adalah Joy Boy. Nama Joy Boy sudah cukup lama disebut dalam cerita One Piece. Nama Joy Boy sendiri muncul pertama kali ketika Nico Robin membaca poneglyph yang ada di hutan laut Pulau Manusia Ikan. Sayangnya, informasi tentang sosok Joy Boy sendiri hingga saat ini masih sangat terbatas. Informasi mengenai Joy Boy sendiri sedikit terungkap di arc Egghead. Menurut penuturan Vegapunk, sosok Joy Boy adalah anak muda yang berasal dari Ancient Kingdom atau kerajaan kuno yang ada pada 800 tahun yang lalu. Selain itu, Joy Boy juga mengetahui tentang Sun God Nika dan berharap memiliki kekuatan yang sama dengan Dewa Matahari tersebut. Juga, hal menarik lainnya adalah dia merupakan pemilik kekuatan buah iblis Nika pertama dan menjadi bajak laut pertama dalam sejarah One Piece. Nika. Teka-teki mengenai Joy Boy adalah hal yang tentunya sangat dinantikan oleh para fans. Selain itu, bagaimana kemudian Joy Boy bisa tewas pada 800 tahun yang lalu, dan apakah Noah memang merupakan kapal yang dipersiapkan untuk mengangkut seluruh penduduk manusia ikan dari dalam air menuju daratan dengan arc Elbap yang masih berjalan sekarang, dan bagaimana masa lalu Rocks sudah terungkap. Bisa jadi giliran Joy Boy yang akan muncul. Nah, itulah 7 bajak laut yang masih misterius atau belum dijelaskan asal-usulnya dalam cerita One Piece. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.